Cek, cek 1 2. Cek 1 2. Halo. Apakah suara dari Solideo didengar, bisa diterima?
Shalom, selamat malam, salam sehat dan salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi segenap keluarga almarhum kekasih kita, Penatua Dr. John Kiang, yang telah meninggalkan kita bersama sebagai keluarga, sebagai jemaat dan sebagai persekutuan. Kita bersama-sama tentu merasa kehilangan orang yang kita kasih dan juga telah mengasihi kita. Namun kita percaya bahwa semuanya ada dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Karena itu bersama malam hari ini, atas kerinduan bersama dengan keluarga, bersama istri, anak-anak almarhum dan juga semua keluarga yang tidak sempat hadir dan mengikuti prosesi pemakaman almarhum kekasih kita, lewat ibadah kita malam hari ini bersama-sama kita senantiasa saling dikuatkan, boleh menghadapi kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita, terutama bagi istri almarhum dan juga bagi anak-anak dan semua keluarga dimanapun berada saat ini. Mari bersama kita teduhkan hati kita. Kita menghadap Tuhan di dalam ibadah, dalam rangka kita mengenang kehidupan almarhum kekasih Bapak Penatua Dr. John Kiang. Karena itu mari bersama kita bangkit berdiri. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Inilah laguku dekat kepadamu.
Keluarga serta Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita aminkan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai kamu. Dan bagimu juga. Silakan duduk kembali. Segenap keluarga dan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita bersama-sama mendengarkan dan mengaminkan litani mengenai realitas kehidupan kita manusia berdasarkan Mazmur 90 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Amin. Kita akan mendengarkan berita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Alfred Anggui. Kepada Bapak Pendeta disilakan. Bapak Ibu yang kekasih, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon penyertaan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengenal duka mendalam yang kami alami bersama segenap keluarga dari hamba-Mu, almarhum kekasih orang tua kami Bapak Dr. John Kian. Tuhan tahu duka yang dialami oleh ibu kekasih, anak-anak Raymond, Andi, dan Dian, bahkan segenap rumpun keluarga besar. Tuhan tahu duka dan kehilangan jemaat-Mu sebagai pelayan-pelayan teristimewa di tengah-tengah jemaat Rantai Pau. Bahkan kehilangan yang dirasakan oleh seluruh keluarga besar. Oh Tuhan, kami terus mencari kekuatan penghiburan hanya kepada-Mu saja. Dan malam ini kami datang sujud menyembah-Mu, mencari kekuatan penghiburan sungguh hanya kepada Tuhan saja. Kami mau mendengarkan isi hati Tuhan, kata-kata penghiburan, pengharapan yang pasti dari Tuhan. Dan mohon pimpinan penyertaan-Mu. Dari dalam segala kelemahan, keterbatasan, ketidaklayakan hamba-Mu, izinkan Tuhan Engkau berbicara, menyampaikan apa yang Tuhan mau. Dan sungguh-sungguh kami mau Tuhan, kami punya pengharapan yang pasti tentang kehidupan kekal bersama dengan Yesus Kristus. Berbicaralah ke tengah-tengah kami Tuhan, ke tengah-tengah keluarga, ke tengah-tengah seluruh jemaat-Mu yang ada di berbagai tempat. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin bacakan satu bagian dari firman Tuhan malam hari ini dari surat 1 Tesalonika, surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, pasal yang keempat. Saya baca beberapa ayat. Satu Tesalonika pasal yang keempat, saya baca beberapa ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Saya bacakan saudara-saudara, kita ikuti, kita dengarkan di dalam hati sabda Tuhan demikian. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Firman Tuhan demikian, kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal,
Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita juga percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu firman Tuhan yang bisa kita dengarkan bersama-sama. Ayat 18 mengatakan, saudara-saudara, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Tuhan mau saya terhibur. Ada satu hal ada perkataan-perkataan yang Tuhan mau saya pahami dengan jelas. Ya. Yang Tuhan mau saya tahu dengan jelas, imani dengan jelas. Supaya apa? Supaya saya bisa terhibur. Tuhan mau saya terhibur. Tuhan tahu duka cita, kehilangan bisa membuat orang sedih. Jangankan kita, Tuhan Yesus ketika orang yang Dia kasihi Lazarus meninggal, Yesus menangis. Diceritakan dengan begitu jelas di dalam Injil. Tuhan tahu duka cita, kematian bisa membuat orang kehilangan pengharapannya. Orang merasakan kesedihan yang mendalam. Karena itu Tuhan katakan, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Tuhan mau saya terhibur. Tuhan mau saya teguh. Tuhan mau saya tidak sedih berkepanjangan. Terhibur itu di dalam kata aslinya parakaleo juga bisa berarti hati yang diteguhkan. Tuhan mau hati saya diteguhkan, Tuhan mau saya dikuatkan, tidak lagi ragu, tidak lagi sedih atau khawatir berkepanjangan, sesulit apapun kondisi hidup hari ini, semenyedihkan apapun kondisi hari ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal yang menarik. Coba kita lihat bacaan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau baca ayat ini saudara-saudara mulai ayat 13, firman Tuhan bilang begini. Ya. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara, ayat 13 katakan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Selanjutnya kami tidak mau tahu saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya apa? Kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Coba lihat saudara-saudara. Ada satu hal yang Tuhan mau saya tahu. Ada satu hal yang Tuhan mau saya pahami, imani dengan pasti. Yaitu apa? Tentang keberadaan orang-orang yang telah meninggal. Supaya apa? Saya tidak berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Cukup jelas terlihat saudara-saudara. Ada hal tentang kematian yang Tuhan mau saya pahami. Saya imani dengan jelas. Supaya apa? Saya bisa terhibur. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ada hal tentang kematian yang Tuhan mau saya pahami. Kematian itu saya berpikir ya. Tuhan mau saya terhibur dengan cara apa? Tahu tentang sebuah hal tentang kematian. Nah, itu saya pikir menarik itu. Kenapa harus tentang hal kematian? Saya pikir sederhana. Kematian itulah persoalan yang paling menakutkan. Kematian itulah persoalan yang paling betul-betul menggentarkan begitu banyak orang. Kematian itu satu persoalan yang sampai hari ini tidak bisa dilawan oleh siapapun. Sehebat-hebatnya seseorang, secanggih-canggihnya, sepintar-pintarnya dia, apapun jabatan dan pangkatnya. Tidak ada yang bisa mengelak dari kematian. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kematian persoalan yang paling mengkhawatirkan, paling menakutkan, paling menggentarkan. Dan firman Tuhan jelas, ada satu hal tentang kematian yang Tuhan mau saya tahu. Supaya apa? Saya terhibur dan saya tidak pernah kehilangan pengharapan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu persoalan penting sebenarnya dari bacaan kita adalah seperti apa? Apa yang Tuhan mau saya tahu tentang kematian ini? Apa yang Tuhan mau saya pahami tentang kematian? Apa yang Tuhan mau saya mengerti, saya imani tentang kematian? Supaya apa? Saya tidak pernah kehilangan pengharapan. Itu pertanyaan pentingnya. Apa yang Alkitab katakan tentang kematian? Apa yang Tuhan mau saya tahu tentang kematian? Orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan, apa yang Tuhan mau saya tahu? Supaya apa? Saya betul-betul terhibur hari ini dan saya tidak pernah kehilangan pengharapan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang saya pikir menarik kita perhatikan di dalam bacaan kita. Yang pertama saudara-saudara. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14. Firman Tuhan bilang begini.
Ya, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14. Dia bilang begini, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sangat jelas ya toh. Ya. Kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, ya, kematian kebangkitan Kristus, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Pesannya begitu jelas. Orang yang meninggal di dalam Tuhan akan bersama-sama dengan Tuhan. Orang yang meninggal di dalam Tuhan akan bersama-sama dengan Tuhan. Saya ditanya gini Pak Pendeta, akan bersama-sama dengan Tuhan artinya apa tuh? Akan, apa nanti? Terus sekarang belum dengan Tuhan gitu. Kalau akan bersama-sama saya bilang tidak begitu maksudnya. Teks ini saudara-saudara, saya katakan ya, teks ini tidak bicara soal hari ini tidak bersama-sama dengan Tuhan. Teks ini seluruh perikop ini bicara soal apa? Kebangkitan kembali di hari terakhir, parusia, saat kedatangan Kristus kembali. Jadi yang akan datang, ya, bukan soal bersama-sama dengan Tuhan, tapi yang akan, soal akan itu adalah soal kedatangan Kristus kembali, kebangkitan sepenuhnya kembali. Kata akan amat jelas menunjuk pada kedatangan kembali Kristus, kebangkitan kembali. Tapi soal bersama-sama dengan Kristus itu adalah hal yang berbeda. Soal bersama dengan Kristus adalah soal hari ini. Soal bersama-sama dengan Kristus adalah soal yang kekal, yang tidak bisa dibatasi, tidak bisa dibatalkan oleh apapun, termasuk kematian. Jadi kalau bilang akan itu soal kebangkitan Kristus, apa, kedatangan Kristus kembali, soal parusia, soal kedatangan Tuhan kembali, soal kebangkitan sepenuhnya kembali. Tapi soal bersama-sama dengan Kristus itulah soal yang kekal, soal hari ini. Soal yang tidak bisa dibatalkan oleh apapun termasuk kematian. Roma pasal 8 ayat 38-39 bilang begini saudara-saudara. Roma pasal 8 ayat 38-39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, apapun itu saudara-saudara, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saya pikir luar biasa, ya. Apapun itu, Roma 8, 38, 39 katakan, tidak ada baik maut maupun hidup, apapun, baik maut maupun hidup, tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saya pikir itu jelas. Soal bersama-sama dengan Kristus itu adalah soal hari ini. Makanya ingat, kalau Bapak Ibu ingat, seluruh keluarga jemaat ingat perkataan apa seorang penjahat di kayu salib itu ya, yang jelang peristiwa kematiannya. Dia katakan di kayu salib, ingat cerita itu ya. Dia katakan kepada Yesus jelang kematiannya, ya Tuhan, jika Engkau datang sebagai raja, ingat akan aku. Kalau Engkau datang sebagai raja, ingat akan aku. Apa jawabnya? Apa jawab Yesus kepada orang ini? Hari ini juga engkau dengan aku bersama-sama. Engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Coba bayangkan. Dia ada di kayu salib, tergantung jelang kematiannya. Dan Tuhan katakan saat ini juga engkau dengan aku. Engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi Bapak Ibu coba perhatikan. Soal bersama-sama dengan Kristus itu adalah soal yang tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Baik mati maupun hidup, tidak ada yang bisa merintangi kita dari kasih Allah. Makanya kalau lihat surat Paulus yang lain, tadi yang kita baca itu surat Paulus, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau lihat surat Paulus yang lain misalnya, Filipi 1 ayat 23 misalnya, dia katakan begini. Filipi 1 ayat 23 dia katakan, aku didesak dari dua pihak ya. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Apa artinya? Buat Paulus jelas, kematian itu adalah apa? Pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, segenap keluarga, saya pikir satu hal yang pasti tentang kematian. Orang yang meninggal di dalam Tuhan, dia ada bersama-sama dengan Kristus. Makanya di dalam pengakuan gereja Toraja, saya pikir jelas sekali statementnya, ya, statementnya, penjelasannya terang benderang ditulis secara begitu tegas. Di dalam pengakuan gereja Toraja bab 8, butir penjelasan yang bab keempat, di situ kalimatnya jelas sekali. Di situ dikatakan seperti ini, sesudah mati kita berada di dalam Kristus dan dengan Kristus. Luar biasa. Sesudah mati kita berada bersama dengan Kristus, berada di dalam Kristus dan dengan Kristus.
Saya pikir jelas ya toh. Hal tentang kematian yang Tuhan mau saya tahu, saya imani, saya pegang teguh agar saya terhibur, saya tidak pernah kehilangan pengharapan adalah apa? Setiap orang yang meninggal di dalam Kristus, dia ada di dalam Kristus dan dia bersama-sama dengan Kristus. Makanya berulang kali saya katakan, di mana-mana saya katakan, penting sekali mengerti perayaan Sabtu Sunyi, saudara-saudara. Ya. Sabtu Sunyi itu kan, sekarang orang pikir bagaimana harus mengerti. Saya bilang itu bentuk kasih yang Tuhan yang luar biasa Sabtu Sunyi itu. Sabtu Sunyi itu saat Kristus ada di dalam kubur. Sabtu Sunyi ya, hari Jumat Agung kematian. Sabtu Sunyi itu mengingat Kristus saat ada di dalam kubur. Besok kemudian peristiwa kebangkitannya, Paskah, kebangkitan. Dan Sabtu Sunyi itu luar biasa saudara-saudara. Memperlihatkan bentuk kehadiran Tuhan di titik yang paling sepi, paling gelap, paling menakutkan dalam hidup kita. Kalau Sabtu Sunyi itu Kristus ada dalam kubur. Kubur itu apa? Kubur itu tempat yang paling sepi. Kubur itu tempat yang paling gelap. Kubur itu tempat yang paling menakutkan. Kubur itu adalah tempat di mana saya teriak dan tidak seorang pun dengar. Kubur itu adalah apa? Kubur itu tempat yang tidak mungkin saya jangkau. Secinta-cintanya saya kepada orang tua, suami, istri, anak, atau teman, atau sahabat, siapapun. Kalau yang dicintai lebih duluan meninggal, tidak mungkin saya temani dia dalam kubur. Kita paling hanya bisa mengantar sampai di tepi kubur. Nggak mungkin kita temani di dalam kubur. Tapi satu hal yang luar biasa saya bilang katakan. Ketika hari itu Kristus ada di dalam kubur, saudara-saudara. Ketika saat itu Kristus ada dalam kubur, Tuhan mau bilang begini. Tuhan mau saya tahu satu hal bahwa apa. Ketika Yesus ada dalam kubur, Tuhan mau bilang satu hal bahwa apa. Pendeta Alfred, kau harus tahu. Di tempat yang paling sepi, tempat yang paling menyeramkan, tempat yang paling gelap. Tempat di mana kau berpikir, kau sendiri gak ada seorang pun yang dengar. Tempat di mana kau merasa kau seorang diri, tidak seorang pun yang dengar suaramu. Tempat yang paling pekat dalam hidupmu. Kau harus tahu di tempat yang paling sepi dan gelap seperti itu. Sekalipun Tuhan pasti ada bersama denganmu. Dan itu yang luar biasa saudara-saudara. Itu pesan firman Tuhan yang paling penting. Yang Tuhan mau saya tahu tentang kematian. Setiap orang yang meninggal di dalam Tuhan dia ada bersama-sama dengan Kristus. Makanya saudara-saudara kalau orang-orang tua yang dulu ya mungkin anak-anak sekarang mungkin nggak pakai lagi, tapi orang-orang tua dulu yang ikut katekisasi di dalam katekismus Heidelberg itu 150 pertanyaan lebih ya. Katekismus Heidelberg itu bahan katekisasi yang dulu itu menarik sekali itu. Pertanyaan paling pertama, pertanyaan paling penting dari ratusan pertanyaan yang harus dijawab dalam pelajaran katekisasi. Pertanyaan pertama itu apa? Dia bilang gini. Pertanyaan pertama, apakah satu-satunya penghiburan saudara baik pada masa hidup maupun pada waktu mati? Apakah satu-satunya penghiburan saudara? Bukan 2 atau 3, satu-satunya penghiburan baik saudara hidup maupun saudara mati. Apa itu? Jawabnya luar biasa. Dia bilang begini, bahwa aku dengan tubuh dan jiwaku baik pada masa hidup maupun pada waktu mati bukan milikku, melainkan milik Yesus Kristus juru selamatku yang setia. Dengan darahnya yang tak ternilai harganya dia telah melunasi seluruh hutang dosaku, melepaskan aku dari segala kuasa iblis. Dia juga memelihara aku sehingga tidak sehelai rambut pun jatuh dari kepalaku di luar dari kehendak Bapa yang ada di sorga. Bahkan segala sesuatu harus berguna untuk keselamatanku. Tapi bisa bayangkan, luar biasa. Satu-satunya penghiburan baik hidup maupun mati adalah apa? Saya milik Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu hal pertama yang Tuhan mau saya pahami betul tentang kematian. Setiap orang yang meninggal di dalam Tuhan, setiap pelayan Tuhan yang meninggal di dalam Yesus Kristus, dia berada bersama dengan Kristus. Kalau baca Yohanes 3 ayat 16, ayat yang populer itu, ya Yohanes 3 ayat 16 itu ayat yang populer kan, firman Tuhan bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata beroleh itu dalam bahasa Yunani echo, itu ditulis dalam bentuk apa? Present tense, bukan future, bukan nanti. Tapi present tense, kini. Barang siapa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Present tense, kini, di sini, sekarang. Kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ada yang nanya lagi begini nih. Pak Pendeta, oke, dia bersama-sama dengan Kristus.
Terus kenapa? Ya dia tanya lagi pertanyaan kedua. Di mana? Di mana dia dengan Kristus? Saya bilang hati-hati dengan pertanyaanmu itu gitu loh. Kenapa? Begini. Kalau kau masih tanya di mana, saya bilang jangan-jangan kau mirip Thomas gitu. Thomas yang suka ragu-ragu itu kan. Jangan kau mirip Thomas. Kenapa? Saya bilang gini, kalau sudah pasti dia bersama dengan Kristus, masih perlu kau tanya tempatnya di mana gitu loh. Lebih penting mana kau dengan Kristus atau tempat di mana kau dengan Kristus? Saya bilang hati-hati, pertanyaan itu seolah-olah tampak sering ditanyakan, tapi menurut saya hati-hati dengan pertanyaan itu. Seolah-olah membuat saya lebih mementingkan tempat bersama dengan Kristus dibandingkan dengan Kristus, berada bersama dengan Kristus itu sendiri. Nah menarik sekali saudara-saudara, saya bilang jangan sampai seperti Thomas. Kalau saya bacakan ya, ini saya bacakan nih teman-teman. Ada satu ayat yang populer, tapi saya pikir sering kali dilupakan kenapa ayat itu muncul. Saya bacakan beberapa ayat sebelumnya ya. Yohanes pasal 14, ini soal tempatnya bersama dengan Kristus. Saya baca Yohanes 14 ayat. Saya baca mulai ayat 1 ya. Dia bilang begini saudara-saudara. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, ini tentang rumah Bapa, tentang sorga kan. Ya, tentang sorga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, banyak sekali tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Wah itu luar biasa kan. Rumah Bapa, saya siapkan tempat bagimu. Yang menarik apa? Dan kemana aku pergi, kamu tahu tempat ke situ. Kata Thomas kepadanya, coba lihat pertanyaan Thomas ya ayat 5. Dia bilang gini, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ katanya. Tuhan kami nggak tahu jalan sorga, tapi sorga itu di mana? Rumah Bapa itu di mana kata Thomas. Tuhan minta apa? Thomas minta alamatnya. Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ. Jadi kira-kira pertanyaan Thomas itu di mana sorga? Alamatnya apa? Yang menarik adalah apa? Coba lihat jawaban Tuhan. Ketika Thomas tanya di mana sorga alamatnya, apa Tuhan bilang terus kau ke sana, nanti ada tiang listrik belok kanan, nanti ada tempat sampah belok kiri. Kan enggak gitu loh. Enggak ditunjukkan alamatnya. Dan saya pikir-pikir, untung duka siataan apa duluan di Pongisu te alamat alamatnya apa? Sorga. Kalau Thomas ini ditunjukkan alamatnya sorga, kalau kita ditunjukkan alamatnya sorga, madin Buddha tuh lamangan lelangan surga, nata mana peduli di Pongisu. Gitu. Tapi yang menarik saudara-saudara, coba lihat ya. Ketika Tuhan Thomas tanya, di mana sorga, di mana rumah Bapa? Apa yang menarik? Yesus tidak jawab alamatnya, tapi yang menarik adalah apa? Ayat 6, ayat yang sangat populer. Firman Tuhan bilang begini, ketika Thomas tanya, di mana sorga, di mana alamatnya? Ayat 6 katakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Coba lihat ya, akulah jalan. Jadi ketika di mana sorga? Apa jawab Yesus? Akulah jalan, I am the way. Akulah kebenaran dan akulah hidup. Coba bayangkan. Jangan kau pusing tempat sorga. Aku jalannya, di dalam Kristus lah jalannya. Ya. Di dalam Kristus kebenarannya. Kalau kau berpikir kau masuk sorga karena kau benar, maka di dalam Kristus lah kebenaran itu kau bisa dibenarkan di dalam Kristus. Dan kalau kau berpikir hidup kekal itu ada di sorga, ingat bukan sorga hidup tempat sumber hidup kekal. Sumber hidup kekal itu adalah Pak Kristus. I'm the way, akulah jalannya, akulah kebenarannya, dan akulah hidupnya. Bapak Ibu coba bayangkan tuh, luar biasa. Ya. Kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Dan itu yang Tuhan mau saya pahami dengan sebaik-baiknya. Ada satu hal lagi saudara-saudara terkait perikop ini, yang saya pikir perlu kita pikirkan supaya kita tidak meragukan betul-betul fakta tentang kematian bagi orang-orang yang percaya. Ada lagi yang tanya begini, oke Pak Pendeta, saya sudah bersama dengan Kristus, itu pasti. Yang terakhir lagi nih, ya terkait dengan ayat ini. Ada yang tanya, lalu bagaimana dengan soal penghakiman nanti? Ya. Kalau saya sudah bersama dengan Kristus sekarang, lalu bagaimana dengan soal penghakiman nanti? Saya bilang apa yang kau pahami tentang penghakiman? Supaya kita paham dengan baik. Apa yang kau pahami tentang penghakiman? Apakah penghakiman itu saat nanti baru ditentukan kau dengan Tuhan atau tidak? Atau apa sebenarnya? Ya.
Hari ini kau sudah bersama dengan Kristus. Lalu soal penghakiman itu soal apa? Saudara, saya ajak kita perhatikan beberapa surat teks Paulus yang lain. Ya, supaya kita betul-betul yakin tentang kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Saya katakan begini, coba perhatikan surat Paulus lainnya. 2 Timotius 4 ayat 8, ya, saya bacakan saudara-saudara. 2 Timotius 4 ayat 8, ini surat Paulus yang lain. Saya kutip semua bahan dari surat Paulus. 2 Timotius 4 ayat 8 katakan, ayat 8 ya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan hakim yang adil pada harinya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Dan mau katanya mahkota teh atau manilah ditentukan ridako atau apa? Atau sudah ada? Paulus jelas, dia masih hidup. Ya, dia masih hidup. Dia katakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, bukan nanti. Demo itu demo. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan Tuhan kepadaku, hakim yang adil pada harinya. Jadi kau pahami deh. Yang saya pahami adalah mahkotanya sudah tersedia untukmu. Tuhan akan berikan kapan? Pada hari terakhir. Karena susi tama wisuda teh lulus mo pa ladian man namur ladi apa? Di wisuda man namur. Di paleleman namur tonon. Sudah setara. Jadi makanya di dalam, sekali lagi saya kutip pengakuan Gereja Toraja supaya kita jelas. Dalam pengakuan Gereja Toraja bab 8 butir penjelasan ayat 2, pengakuan Gereja Toraja bab 8 butir penjelasan ayat 2, di situ dikatakan begini, kedatangan kembali Yesus Kristus sebagai hakim, kedatangan Kristus kembali sebagai hakim adalah dalam rangka pelaksanaan keputusan, bukan pengambilan keputusan, pelaksanaan keputusan. Kalau kita percaya, maka kita sudah menjadi warga kerajaan sorga. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi saya pikir itu hal yang begitu jelas, terang benderang disampaikan dalam firman Tuhan. Dan semoga itu menjadi kekuatan buat kita. Kita percaya ayahanda kekasih, orang yang betul-betul kita sayangi, kita cintai, kita banggakan, kita akan selalu rindukan kekasih kita almarhum Om Dr. John Kiang. Dia ada bersama dengan Kristus. Kita sedih sekali kalau saya baca kesaksian teman-teman di grup WA, ya, baik teman-teman majelis gereja, teman-teman dokter yang dulu pernah dengan beliau, kesaksiannya itu katanya ya kita nggak pernah seumur, saya nggak seumur dengan beliau. Yang saya bisa lihat sampai hari ini ya dia setia melayani, nyaris nggak pernah marah. Ya. Seorang teman dokter di WA mengatakan, wah mulai dari dia dulu sampai jadi kadis kesehatan, talen nasengke. Dan buat ibu kekasih yang ada di rumah, juga anak-anak Raymond, Andi, ya, Dian, teruslah setia melayani seperti Papa, ya. Juga seperti Opa. Kalau saya dengar cerita gedung gereja dulu ini di Rantepao ini kan ayahnya Om Dokter yang kerjakan, ya. Jadi betul-betul luar biasa. Sampai akhir kehidupannya, orang tua ayahanda kekasih betul-betul memberi dirinya. Saya ingat, saya nggak tahu ya tahun lalu atau kapan, saya sempat ketemu Pak Dokter di bandara di Makassar. Waktu itu mau ke Surabaya katanya. Nah, di situ saya tahu ya, rupanya ada 2 anak Pak Dokter yang Om Dokter yang juga jadi sekarang lagi sekolah spesialis dokter ya. Raymond kalau nggak salah dia ambil ortopedi, bedah ortopedi. Kemudian Andi yang juga ambil spesialis anestesi. Juga ada Dian, sudah selesai kuliah juga di ekonomi. Saya waktu sempat cerita dengan Om Dokter, ya Raymond dan Andi, satu yang saya tangkap adalah kegembiraan sukacita. Ya kebanggaan melihat ada anak-anak yang boleh menggantikan. Kalau Andi Raymond boleh tanya ke teman-temannya seusia Papa,
Kami dari kecil dulu sudah selalu dengar, yang kita dengar itu Om Dr. John Kiang, selalu dengar dari kecil. Yang sudah melayani begitu banyak orang, sudah menolong begitu banyak orang, sampai akhir hidupnya. Kita mau berdoa, semua keluarga dikuatkan, ibu kekasih dikuatkan, anak-anak juga diteguhkan imannya. Kita tidak pernah kehilangan pengharapan, bahkan yang kita inginkan adalah kita punya kasih, iman, pelayanan, pengharapan yang sama seperti ayahanda kekasih. Jadi Raymond, Andi, Dian, teruskan pelayanan Papa. Ya, terus jadi berkat bagi banyak orang. Kita berdoa bersama-sama, Tuhan hiburkan seluruh keluarga. Raymond dan Andi boleh selesaikan kuliahnya pada waktunya. Boleh hadir kembali di tengah-tengah kita semua. Tuhan menghiburkan seluruh keluarga. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita sekalian. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Ya Tuhan, kami merasakan kesedihan yang begitu dalam. Tapi malam ini kami berdoa. Pegang tangan kami, pegang tangan seluruh keluarga, ibu, bersama dengan anak-anak kekasih, Raymond, Andi, dan Dian, bahkan segenap keluarga besar. Peluk tangan mereka, dekap mereka dengan kasih-Mu. Perkenankan Bapa, mereka merasakan lawatan dan kehadiran Tuhan. Yakinkan kami semua, kekasih kami, hamba-Mu, sepenuhnya berada di dalam dekapan kasih Kristus. Kami teguh, kami kuat, kami terhibur. Ini kami Tuhan, ini beban duka keluarga, ini air mata keluarga, air mata kami semua. Terima kasih untuk penghiburan dan kepastian pengharapan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan. Amin. Luar biasa firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Alfred Anggui. Kita kehilangan, kita berduka, tetapi kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap ada bersama dengan kita sekalipun orang yang kita kasih meninggalkan kita, tetapi Tuhan selalu menyertai kita bersama. Terlebih bagi ibu kekasih, Ibu Teresia, anak-anak Raymond, Andi, dan Dian, Tuhan tetap menopang, menuntun kehidupan segenap keluarga. Mari bersama kita merespon firman Tuhan. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusur langit kasih yang kekal. Habis hujan tampak langit bagai
kita akan bersama mendengarkan beberapa ungkapan hati. Yang pertama, ungkapan hati dari kelompok pelayanan 4, di mana Pak Dokter ini, almarhum ini adalah dia sebagai koordinator kelompok pelayanan 4 Jemaat Rantepao. Karena itu rekan-rekan sepelayanan majelis gereja di kelompok 4 ingin menyampaikan ungkapan hati mereka yang dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Penatua Rio Rita Pakan, dan ungkapan hati dari majelis gereja kelompok 4 akan disampaikan melalui puisi. Kepada Ibu Rita disilakan.
juga sebongkah kebanggaan, harapan, cinta kasih, dan panutan bagi kita semua, terlebih bagi ibu, anak-anak, dan keluarga besar. Hanya melalui tawa dan air matalah kita bisa bertumbuh berkat pahit dan manisnya hidupnya kita jadi manusia yang utuh. Sahabat, kami kehilangan dirimu, kebaikanmu, dan canda tawamu. Selamat jalan Dr. John. Selamat jalan sahabatku. Tuhan yang selama ini engkau layani menunggumu di pintu sorga. Terima kasih. Ya, keluarga serta Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita lanjut ungkapan hati yang berikut, ya sejenak kita akan menyaksikan ada sekilas video yang sempat kami ambil pada saat pemakaman almarhum kekasih kita, Bapak Penatua Dr. John Kiang. Jadi Bapak Ibu bisa menyaksikan baik melalui Zoom maupun melalui YouTube prosesi pemakaman almarhum kekasih kita Bapak Penatua John Kiang yang sebentar lagi akan ditayangkan. Dilaksanakan ibadah pemakaman di Tongkonan. Jadi ini adalah tim COVID yang senantiasa mengantar, mendampingi ya sampai prosesi pemakaman dari ya almarhum kekasih kita Bapak Penatua Dr. John Kiang. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan bagimu juga. Dalam pembacaan tadi Rasul Paulus mampu melihat fakta hidup dan mati sebagai sesuatu yang dialami, dan sebagai orang yang percaya itulah yang harus kita terima sebagai sebuah kehendak Tuhan. Dan karena itu sebagai pelayan Kristus, ia memahami panggilan hidupnya untuk melayani dan bersaksi bagi Kristus
ketika ia masih diperkenankan hidup di dalam dunia ini. Menurut Rasul Paulus, tiada sesuatu yang terindah yang dapat dibuatnya selain dapat hidup menurut kehendak Tuhan dan bersaksi tentang Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan dirinya. Sekalipun ia harus menghadapi beratnya tantangan dan kesulitan hidup sebagai seorang saksi Kristus, bahkan kematian sekalipun diperhadapkan kepadanya. Namun kepercayaan dan penyerahan diri kepada Kristus itu membuat Rasul Paulus dapat berkata dalam ayat 21 tadi, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Awas, pilih. Bisa kali tes sancinan dulu tuh misain deh. Oke, baik. Pelan-pelan. Oke. Ini udah ganti ke bawah. Ke bawah. Baru ke bawah nih. Ini ke bawah dulu nih. Ya, tarik begini dulu. Kami dulu ketemu mananya. Buka terus lalu. Ya, demikian sekilas kita saksikan rekaman video prosesi pemakaman almarhum kekasih kita yang sempat kami ambil pada saat pemakaman di Tongah, kampung dari almarhum kekasih kita. Dan selanjutnya kami akan menyampaikan ungkapan hati mewakili pimpinan dan segenap majelis gereja, jemaat Tepo, bahkan semua anggota jemaat, kepada istri, anak-anak dan semua keluarga. Kepergian orang tua kekasih Bapak Penatua Dr. John Kiang bukan hanya menjadi duka bagi keluarga, tetapi juga duka yang sama kami rasakan. Seperti tadi disampaikan Pak Pendeta Alfred bahwa luar biasa bagaimana pelayanan yang boleh diangkat oleh Pak Dokter selama hidupnya, baik di tengah-tengah jemaat maupun pelayanan kepada masyarakat. Luar biasa pengabdian, ketulusan dan kesetiaan selama mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat. Bahkan beberapa bulan terakhir sebelum dia sakit, bahkan sesudah dia sakit dan sembuh, dia masih sempat
datang dan melayani di gedung gereja pada saat perayaan Natal. Ini menandakan sebuah kesetiaan, dedikasi yang tinggi yang boleh diperlihatkan oleh rekan sekerja kami, Pak Dokter, selama mengangkat tugas pelayanan di tengah jemaat Rantepao. Dan atas nama pimpinan dan segenap majelis gereja, juga tak lupa kami mengucapkan dan menyampaikan permohonan maaf kami jikalau sekiranya di dalam mengangkat pelayanan bersama dengan Pak Dokter selama hidupnya ada hal-hal yang tidak berkenan, mungkin bagi almarhum sendiri atau bagi keluarga, bagi istri atau anak-anak. Ya, kami atas nama pimpinan dan segenap majelis gereja, rekan-rekan dari almarhum, mohon maaf kepada keluarga yang mungkin karena kesibukan, mungkin karena waktunya yang dia tinggalkan bersama keluarga oleh karena pelayanan, dan itulah sebagai bentuk dari pelayanan persekutuan yang terus kami bangun bersama-sama di tengah jemaat di Jemaat Rantepao. Sekali lagi kami memohon maaf atas segala keterbatasan, kekurangan, ya terlebih tadi dalam ibadah kita sempat molor sedikit ya oleh karena persiapan-persiapan yang agak lambat. Ya sekali lagi kami memohon maaf kepada keluarga dan kita semua atas ya mungkin sedikit terganggu dengan keterlambatan ini. Ya, jadi itu mungkin yang kami sampaikan mewakili pimpinan dan segenap majelis gereja, bahkan semua anggota jemaat, menyampaikan salam hormat kami kepada Ibu Kekasih Ibu Teresia, kepada anak-anak Raymond, Andi dan Dian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada keluarga untuk menyampaikan ya ungkapan hati dari keluarga. Bagi yang akan menyampaikan yang telah ditunjuk, kami berikan kesempatan, ya silakan. Ya halo, apa bisa didengar suara dari Solidio? Kita masih diizinkan oleh Tuhan
kami bersyukur bahwa perhatian yang diberikan oleh seluruh jemaat demikian besar. Kami merasakan bahwa dalam kondisi duka cita ini, kami juga merasa tidak sendirian, karena banyak yang bersama-sama dengan kami. Kami hanya sedikit menyesalkan bahwa di akhir hidupnya, di akhir hidup dari almarhum yang senantiasa menjadi panutan bagi keluarga besar, kami tidak bisa hadir untuk memberikan penghormatan terakhir karena kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi kami percaya semua adalah bagian dari rencana Tuhan. Ada sesuatu yang ingin Tuhan ingatkan kepada kita, khususnya bagi kita yang masih kuat saat ini. Dan kami mengamini itu. Walaupun kami tidak hadir, tapi kami percaya seperti yang dikatakan Pak Pendeta, selalu ada pengharapan yang pasti dan juga bagi kita semua yang saat ini masih sehat. Pada kesempatan ini, atas nama keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anggota majelis Matraman Tepau. Pada hari ini Bapak Pendeta Alfred Anggui, Pak Pendeta, terakhir ketemu beberapa tahun lalu di Malang. Terima kasih juga kepada organis, kepada Pak Pendeta David Tiranda, Bu Pendeta Tabita, juga yang memandu lagu. Tentu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh dokter, perawat yang ada di Rumah Sakit Laki Padada yang telah merawat almarhum sejak masuk sampai juga kepada tim yang hadir bahkan mengurus pemakaman almarhum. Kami hanya bisa berdoa semoga Bapak Ibu semua, rekan semua tetap dikuatkan, tetap sehat, dan tetap menjadi kasih, menjalani kasih dalam Kristus. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar. Banyak yang merasa menyesal tidak bisa hadir, tetapi kita terus meyakini itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih atas segala perhatian yang telah diberikan. Dan seperti yang disampaikan Pak Pendeta juga tadi, bahwa ini adalah penghiburan yang menguatkan. Terima kasih karena kami betul-betul telah dikuatkan oleh firman Tuhan. Demikian, sekali lagi terima kasih. Ya, terima kasih Pak Junarto Parung yang telah mewakili keluarga menyampaikan ungkapan hati dan mungkin anak-anak Raymond atau Andi ingin menyampaikan sesuatu. Adakah yang masih ingin disampaikan atau Dian? Halo, apa masih ada yang ingin disampaikan dari anak-anak? Raymond atau Andi?
Ya, halo. Iya, ya. Kedengaran. Ya, saya mewakili keluarga besar dari Bapak ini mengucapkan terima kasih banyak. Ini terutama untuk Pak Pendeta, kemudian jemaat Rantepau. Kita ini sudah banyak dibantu, banyak sekali penghiburan yang dikasih ke kita. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk orang-orang yang ada di Tonga sana. Kita sangat bersyukur Bapak bisa diterima di Tonga. Kita tahu dengan adanya stigma COVID itu banyak sekali kasihan orang-orang yang tidak mau diterima. Kami terutama sangat bersyukur Bapak bisa diterima di kampungnya. Kemudian kami juga berterima kasih untuk teman-temannya Bapak. Saya tidak bisa ngomong satu-satu. Itu sangat banyak sekali, itu kita sangat dibantu, sangat kuatkan kemarin waktu kejadian. Terus terang ini kami ini dengan kepergiannya Bapak ini kami ini kaget sekali karena ini sangat mendadak sekali. Ini cuman beberapa hari saja Bapak ini merasa sakit, tiba-tiba ini Bapak ini sudah harus kembali meninggalkan kami semua. Jadi saya ini terima kasih untuk semuanya. Saya tidak bisa ngomong satu-satu. Terima kasih banyak untuk doanya untuk Bapak. Terima kasih banyak untuk penghiburan yang dikasihkan ke kami sekeluarga. Kemudian saya juga mau mewakili Bapak yang sudah tidak ada nih. Ini saya yakin selama Bapak ada di dunia ini, Bapak ini selama kerja, Bapak pelayanan di gereja, pasti Bapak saya ini pasti punya banyak kesalahan, baik yang Bapak saya ini disengaja, tidak disengaja. Saya mewakili Bapak saya, ini minta kebesaran hati dari semuanya, minta Bapak saya ini dimaafkan. Saya tidak tahu apa yang dari kebaikan semuanya ini saya tidak bisa balas satu-satu, keluarga besar ini tidak bisa membalas. Semoga hanya Tuhan yang membalas kebaikan kita semua. Kemudian untuk acara hari ini, terus terang kami dari keluarga ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini terpaksa diadakan secara online karena kita tahu ini sekarang kondisinya pandemi. Kami tidak berani terus terang untuk adakan secara offline. Jadi kami minta maaf apabila banyak mungkin teman-temannya Bapak yang tidak bisa hadir, yang rindu untuk sebenarnya ikut acara ini tapi tidak bisa hadir. Ya, terima kasih banyak Pak Pendeta. Oke, sama-sama bisa Raymond yang telah menyampaikan ungkapan hati dari keluarga mewakili ibu dan semua keluarga. Baiklah, mari Bapak Ibu keluarga yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Sungguh kami merasa kehilangan. Kami merasakan duka yang teramat dalam. Kehilangan orang yang kami kasih dan juga telah mengasihi kami. Almarhum kekasih kami, Bapak Penatua Dr. John Kiang. Namun sekalipun kami berduka, kami bersyukur bahwa kasih-Mu ya Tuhan tetap menyertai kami, menuntun kami, menguatkan istri, anak-anak dan semua keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum kekasih kami. Terima kasih firman-Mu yang menghibur, yang menguatkan, yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Alfred Anggui. Firman yang sungguh luar biasa, memberikan kekuatan dan penghiburan bagi semua keluarga. Biarlah kiranya
Tuhan tetap menopang kehidupan segenap keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum kekasih kami. Istri, anak-anak dan semua keluarga. Berikan kekuatan, berikan kesehatan yang baik bagi mereka Tuhan, sehingga tetap kuat dan sehat dalam menatap masa depan yang Tuhan masih anugerahkan bagi mereka, dalam menjalani kehidupan, dalam mengangkat segala tugas, tanggung jawab, pekerjaan, bahkan pelayanan yang Tuhan boleh karuniakan bagi mereka. Bahkan semua keluarga dimanapun mereka berada, Tuhan peliharakan, Tuhan berkati, Tuhan menjaga kehidupan mereka. Secara khusus Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini, situasi yang sulit yang kami hadapi bersama, namun kami yakin dan percaya bahwa topangan kasih-Mu ya Tuhan akan menuntun kami semua. Berkati pemerintah kami, berkati Satgas Covid, berkati dokter, para medis, berkati aparat keamanan, bahkan kami semua ya Tuhan, untuk bersama-sama dalam mengatasi penyebaran COVID-19 ini. Biarlah kami tetap mengikuti protokol kesehatan, mengikuti himbauan dari pemerintah kami, sehingga COVID ini cepat berlalu dari tengah-tengah kehidupan kami. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, berkati jemaat-Mu, jemaat Rantepao, segenap majelis gereja, rekan sekerja dari almarhum, dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan masih percayakan bagi kami semua. Tuhan jaga peliharakan kehidupan kami, secara khusus Tuhan dalam kondisi yang sulit bagi kami bersama, baik untuk beribadah di rumah Tuhan di tempat ini, maupun dalam kami boleh beraktivitas, namun kami yakin dan percaya bahwa kasih-Mu akan tetap memelihara kehidupan kami, menuntun kami bersama-sama, sehingga di tengah-tengah pandemi saat ini kami tetap boleh dimampukan untuk mengangkat segala tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi kami bersama. Kehidupan kami malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang tetap menuntun memberkati kehidupan kami. Biarlah tetap bersama kami merasakan betapa kasih sayang Tuhan tetap nyata kami alami, kami nikmati dalam kehidupan kami bersama. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang boleh Tuhan pakai malam hari ini untuk boleh beribadah bersama secara online, bersama dengan keluarga, bersama dengan kami semua yang Tuhan boleh pakai dalam pelayanan malam hari ini, bersama dengan Kantoria, pianis, bersama dengan tim multimedia Jemaat Rantepao. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan boleh memakai kami semua di dalam melayani keluarga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami serahkan kehidupan kami percaya bahwa kasih-Mu akan senantiasa menguatkan kami, menuntun kami bersama-sama dalam kami terus mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Ini doa kami, ini pengharapan kami, ini syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Terima dengarkan kami yang datang kepada-Mu melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Tuhan yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga serta Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama. Di seberang sana pagi ceria, bersama Tuhan selamanya. Berakhir sudah kerja di dunia, di seberang sana negeri baka. Di seberang sana pagi ceria, bersama Tuhan selamanya. Berakhir sudah kerja di
sana negeri baka. Di seberang sana azab tiada, badai dan kabut selenyap. Hari bahagia tidak bertara, di seberang sana damai tetap. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, kembali dan pergi lanjutkan seluruh kehidupan yang Tuhan anugerahkan buat kita sekalian. Kita jalani kehidupan dengan pengharapan yang pasti tentang keselamatan dan kehidupan kekal bersama Yesus Kristus. Ibu kekasih, kuat dan teguh, Raymond Andi Dian bersama semua keluarga besar diteguhkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Arahkan hatimu, pikiranmu kepada Tuhan, buka hatimu dengan penuh kesungguhan dan kerendahan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai sebagai nyanyian syukur kita dalam ibadah, penghiburan, sekaligus mengenang kehidupan almarhum kekasih kita, Bapak Penatua Dr. John Kiang. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman, rumah Bapa di sorga bahkan, bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Ada kota yang indah cerah, Kota yang indah cerah, tampak mata iman, rumah Bapa di sorga bahkan, bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Demikian ibadah yang boleh kita lalui bersama, ibadah penguatan sekaligus kita mengenang kehidupan almarhum kekasih kita, Bapak Penatua Dr. John Kiang. Terima kasih untuk kebersamaan kita, semua yang telah mengambil bagian di dalam ibadah malam hari ini, baik melalui Zoom meeting maupun yang ikut secara offline hadir bersama dengan kita malam hari ini, maupun Bapak Ibu yang mengikuti melalui YouTube. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Tuhan memberkati semua keluarga dan kita semua. Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati kita. Tayangkan aja kali. Zoomnya tayang. Siapa tuh masih mau say hello?
Selamat malam semua. Nggak usah kasih ke sini kamera ya. Ada Om Silambi di dalam, ada Pak Sekum, BPS. Juga keluarga dari berbagai tempat bisa hadir. Baik, silahkan boleh saling menyapa. Apa kabar Ibu Rita? Sehat Ibu Rita? Silahkan Pak. Pak Silambi. Dokter Akian, John Akian. Apakah ada yang menyampaikan pesan buat semua? Siaran ini masih kami tayangkan di YouTube. Selamat tahun baru Ibu Rita Pakan. Silakan boleh saling menyapa. Om Dani juga. Silakan Pak. Pak Silambi. Iya. Apa? Terima kasih. Saya sangat dekat dengan Don Akian waktu dulu sekolah. Dan setelah
lama tidak bertemu. Kalau saya kembali ke pulang kampung, sering ketemu dengan beliau, malah berobat dengan beliau. Begitu baik dia. Juga dengan ibu yang melayani di apotek. Terima kasih kepada semua anak-anak, kepada ibu. Tuhan memberkati, walaupun kita sudah tahu dia sudah pergi dengan tenang. Aku udah kelihatan. Baik, ada lagi mungkin yang ingin menyampaikan pesan? Masih gratis. Ayong parung, sakit ayong parung. Ya. Iya. Ibu Marin Sambo itu anaknya Ibu Asi. Anaknya Ibu Asi, apa ibunya? Anaknya Ibu Sari, apa anaknya Onde? Bukan Om. Oh, Anaknya Martin Simbo. Iya, kita nggak tahu. Ada pemilih di sini nak? Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan bagimu juga. Dalam pembacaan tadi Rasul Paulus mampu melihat fakta hidup dan mati sebagai sesuatu yang dialami, dan sebagai orang yang percaya itulah yang harus kita terima sebagai sebuah kehendak Tuhan. Dan karena itu sebagai pelayan Kristus, ia memahami panggilan hidupnya untuk melayani dan bersaksi bagi Kristus ketika ia masih diperkenankan hidup di dalam dunia ini. Menurut Rasul Paulus, tiada sesuatu yang terindah yang dapat dibuatnya selain dapat hidup menurut kehendak Tuhan dan bersaksi tentang Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan dirinya. Sekalipun ia harus menghadapi beratnya tantangan dan kesulitan hidup sebagai seorang saksi Kristus, bahkan kematian sekalipun diperhadapkan kepadanya. Namun kepercayaan dan penyerahan diri kepada Kristus itu membuat Rasul Paulus dapat berkata dalam ayat 21 tadi, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Awas, pilih. Bisa kali tes sangkinan dulu tim misain deh. Oke, baik. Oke. Ini udah jangan ke bawah. Ke bawah. Nih. Ya, tarik masuk ini dulu. Bagi kami dulu ketemu mananya. Buka terus lalu.